bagi kami di dalam kesedihan, di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan tubuh kami sekalipun ketika kami berdiam di hadapan-Mu, Engkau tetap memberikan kami kekuatan. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini, ketika kami juga hendak mendengarkan firman-Mu, maka kuasa Roh Kudus-Mu lah yang membimbing dan mengajar kami, supaya hati dan pikiran kami dapat diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepada kebenaran firman-Nya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kami juga menyapa semua jemaat Tuhan yang beribadah bersama secara online dari rumah masing-masing. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu sekalian. Dan pada kesempatan ini juga kami sangat bersyukur sekali untuk melihat semua anak-anak Tuhan dari SD Kristen BPK Penabur. Apa kabar semuanya adik-adik? Puji Tuhan. Dalam kesempatan ini kita bersyukur karena semuanya tetap bersukacita. Saya khawatir tadi Ibu Kepala Sekolah, apakah nanti adik-adik kita ini akan bisa tetap tenang, bisa ikut beribadah, terlebih dalam mendengarkan firman Tuhan, karena ini waktunya sedikit panjang dari biasanya kalian ada di ruang kelas. Kenapa sedikit panjang? Karena kita akan beribadah bersama orang dewasa. Biasanya ibadahnya kalau di sekolah minggu tentu tidak lama bukan? Ya, tapi kali ini kita mau belajar. Mau belajar ya? Kita mau belajar untuk bisa melihat bagaimana sih ibadah bersama orang dewasa. Karena nanti kalian akan menyaksikan ada satu ibadah khusus yang disebut dengan sakramen baptisan kudus. Wow, apa itu baptisan kudus? Kita nanti akan sama-sama menyaksikannya. Semoga kalian tetap semangat. Dan juga Bapak Ibu Guru yang boleh hadir bersama dengan kami sangat bersyukur sekali membawa dan memperkenalkan anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam persekutuan yang kudus. Karena persekutuan yang kudus itu bukan hanya di dalam gereja saja, tapi juga di sekolah dan dimanapun kita bersama dengan orang percaya. Dan ini yang menjadi misi sekolah untuk senantiasa hidup di dalam anugerah Tuhan sebagai anak-anak yang hidup mengecap pendidikan dan pengetahuan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pada minggu ini juga kita dituntun dalam satu tema, kekuatan berasal dari Tuhan. Sama-sama kita katakan, kekuatan berasal dari Tuhan. Tidak cukup hanya mengatakan tema itu. Kami mau juga kita sama-sama katakan itu kepada yang di kiri kanan kita, katakan dengan penuh kasih, kekuatan berasal dari Tuhan. Jadi kalau ada yang mulai ngantuk, pasti dia mendapat kekuatan ya, karena dapat sentuhan dari teman kiri kanannya. Kenapa penting sekali kita belajar tentang kekuatan berasal dari Tuhan? Karena banyak sekarang orang merasa dia hidup itu karena kekuatannya sendiri. Supaya kita tidak jatuh dalam pemahaman yang seperti itu, dalam pengajaran dan pengetahuan yang seperti itu, maka kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Maka firman ini yang akan menuntun kita, dan kami mau ajak kita semua juga untuk bersama-sama mendapatkan kekuatan dari Tuhan ketika kita membaca firman-Nya, sebagaimana ini dialami oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Ada yang kenal Rasul Paulus? Pasti tidak ada, ya, karena dia hidup 2000 tahun yang lalu setelah Tuhan Yesus. Tapi dia tetap hidup
karena tulisannya diberkati oleh Tuhan untuk menjadi firman yang hidup bagi kita. Amin. Jadi kalau mau hidup, jangan hanya sampai di umur kita, tapi firman Tuhan yang ada dalam hidup kita itu membawa kita kepada kehidupan kekal. Maka berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita baca firman Tuhan ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pada pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Dimulai dari ayat yang ke-5 sampai 12, tapi kami mau kita baca itu jangan tanggung-tanggung. Kita baca dari ayat yang pertama. Karena kalau bacanya tanggung-tanggung, nanti juga dapatnya tanggung-tanggung. Mau dapat penuh atau tanggung Bapak Ibu? Iya. Jarang orang mau dapat tanggung ya. Semua mau dapat penuh, apalagi tumpah kalau boleh ya. Tapi jangan sampai basah, nanti itu repot. Mari kita baca firman Tuhan ini. Kami mulai dari ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ayat yang kedua. Jadi ikut ya buat adik-adik dari SD Penabur, ikut bersama-sama membaca. Meskipun kita membacanya dalam dua versi. Kami membacanya nanti dalam TB2, Bapak Ibu baca TB1, enggak apa-apa. Tapi kita mau sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mohon juga Bapak Ibu Prokantor untuk bersama-sama di dalam pembacaan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Harta Rohani dalam Bejana Tanah. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15, demikian firman Tuhan. Oleh rahmat Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Namun kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Namun, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu.
Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berbicara. Kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi karena kamu, supaya anugerah yang menjangkau semakin banyak orang, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa pesan dari firman Tuhan ini yang sudah kita sama-sama dengar, baca? Karena semua orang tidak bisa menangkap pesan dengan jelas, karena itu dipengaruhi oleh kemampuan logis atau kemampuan otak kita bekerja. Saya beberapa waktu ini mengikuti blog ataupun YouTube-nya seorang dokter saraf yang bernama Ryu Hasan. Mungkin kita juga ikutin itu. Dan saya sangat senang sekali sambil tergelitik dengan penjelasan-penjelasannya, karena ternyata semua yang kita lakukan ini, saya bergerak, saya bicara, tadi adik-adik semuanya bisa bernyanyi, itu dipengaruhi oleh kemampuan otak, kemampuan logis berpikir kita. Jadi kalau ada yang datang hari ini ke rumah Tuhan, kenapa dia datang beribadah? Itu juga semua karena sudah terbentuk di dalam sistem kerja otak. Semakin saya ikutin penjelasannya, semakin masuk akal. Betul tidak? Masuk akal dong. Karena semua itu ditangkap oleh otak. Emosi itu, pikiran kita, semua yang baik, yang buruk, itu semua dikelola oleh otak kita. Singkatnya, Dokter saraf itu berkata bahwa sekarang semakin canggih, artificial intelligence itu semakin bisa membuat kesimpulan tentang manusia dari apa yang dilakukannya. Maka sekarang orang ketika punya sosmed di handphonenya, tanpa sadar dia suka mengklik ataupun mengikuti berbagai aplikasi atau apapun itu, dia sedang dideteksi atau dia sedang dibuat gambaran seperti apa manusia itu. Canggih bukan? Jadi kalau kita suka dengan barang-barang online yang mau kita beli, misalnya kita suka harga barang 100.000 ke bawah, maka nanti ketika klik barang-barang yang di harga itu, maka sistem AI itu akan mencari banyak produk yang seperti yang kita cari. Jadi jangan kaget, loh kok tahu dia aku butuh yang harga murah gitu ya. Sebenarnya bukan tahu, tapi itulah sistem yang mirip seperti kerja otak. Teknologi AI itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, apa yang kita klik itu seperti sebuah pesan yang mau memberikan tanda kita suka dengan yang itu. Maka kata dokter itu, manusia sekarang sedang dideteksi dirinya. Maka kemungkinan manusia itu bisa ada dalam wujud cyber, itu karena memang semua yang ada di otak kita sedang dianalisa oleh sistem teknologi AI itu. Terus kemudian ada yang bertanya, berarti bisakah nanti manusia itu hidup terus? Tidak bisa. Manusia akan mati karena tidak punya darah, tidak punya daging, itu akan mati.
Tapi semua pikiran-pikirannya, semua yang ditangkap tadi oleh teknologi AI itu tetap eksis. Tetap ada. Bayangkan, inilah sekarang canggihnya teknologi. Kemudian semakin saya ikuti penjelasan dokter itu, saya bertanya, di mana pengetahuan Tuhan? Kalau sains dan pengetahuan itu hanya bisa memetakan, memberi penjelasan, begini kerja otak. Otak bisa membuat kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang besar, mana yang kecil. Tapi otak tidak pernah sampai kepada kesimpulan siapa yang menciptakan otak itu. Tidak bisa. Bapak Ibu, ini teknologi sekarang. Jadi kami bersyukur sekali kalau guru-guru kita masih bawa anak-anaknya pelayanan. Itu semata-mata bukan karena kalian sudah tidak punya waktu lagi di sekolah untuk mengisi kemampuan berpikir kalian di sekolah. Betul tidak? Padahal waktu yang kalian habiskan di sekolah sudah banyak tidak? Sudah banyak. Bahkan pulang juga ke rumah ada PR, betul tidak? Tapi tahu nggak kenapa Bapak Ibu guru harus buat satu kegiatan yang menyeimbangkan aktivitas di sekolah dengan pelayanan di gereja? Tahu kenapa? Nggak tahu? Supaya kalian tetap ingat siapa yang memberkati manusia memiliki pengetahuan dan hikmat. Siapa jawabannya adik-adik? Ada yang jawab siapa? Tuhan Yesus, meskipun mereka belum mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pada waktu itu juga di zaman Rasul Paulus, banyak orang belum mengerti siapa itu Tuhan Yesus, tapi mereka sudah login, mereka sudah percaya kepada siapa? Yesus Kristus. Karena mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus, tapi mereka nggak berjumpa, karena ini tahun yang berbeda. Tuhan Yesus dihitung dari tahun pertama Masehi sampai tahun 33. Kemudian Rasul Paulus tahun 50 sampai tahun 70. Maka orang-orang yang hidup di zaman Paulus adalah pasti di antara tahun 50, 70, 80. Karena mereka adalah jemaat Kristen. Mereka tidak jumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka hanya kenal Yesus Kristus lewat pemberitaan Injil. Sama dengan kita, ada yang kenal dengan Tuhan Yesus? Tidak ada. Tapi kita kenal Yesus Kristus yang mati tersalib itu lewat Injil. Maka pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya Tuhan, sumber kekuatan kita? Banyak orang bilang, Tuhan. Tuhan yang mana? Ketika orang Kristen waktu itu ditanya, Tuhan yang mana? Mereka diam. Akhirnya ada pengajar-pengajar yang memanfaatkan kesempatan. Mereka mau memperkenalkan ajaran Kristen, tapi untuk popularitasnya. Mereka memperkenalkan ajaran Kristen untuk membuat namanya yang terkenal. Mereka memperkenalkan ajaran Kristen untuk mengambil keuntungan. Karena banyak yang tertarik, banyak yang kemudian menjadi pengikut, dan kemudian itu mendatangkan keuntungan bagi mereka. Bapak Ibu, itu tidak dilakukan oleh Paulus. Justru Paulus mau bilang bahwa yang kuberitakan adalah Kristus supaya Kristus yang besar, bukan aku. Karena itu, ini adalah surat yang dituliskan oleh Paulus untuk membela dirinya. Karena sebagai rasul, dia diragukan. Mana mungkin dia rasul? Yang kita tahu rasul ada 12. Dan 12-nya itu namanya jelas. Tidak ada nama Saulus. Tapi Paulus berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus itu bicara langsung kepadanya. Dan Tuhan Yesus juga bicara kepada para rasul yang lain. Aku mau mempersiapkan Saulus menjadi hambaku. Siapa dia? Petrus. Makanya Petrus dalam doanya kepada Tuhan juga dapat perintah dari Tuhan Yesus. Sedangkan dalam perjalanan menuju Damsyik, Paulus pun mendapat langsung pesan dari Tuhan Yesus. Maka dia berkata, aku hamba Kristus atau Rasul Kristus. Bapak Ibu, ini yang membuat Paulus mau membela dirinya. Dia mau memberitakan Injil karena dia hidup di dalam Kristus. Pertanyaannya,
Pada waktu itu orang Kristen banyak percaya login kepada iman Kristus. Tapi mereka tidak kenal siapa Tuhan Yesus. Dan ini yang membuat mereka disesatkan. Sehingga banyak orang-orang pada waktu itu menjadi Kristen, tapi nggak berani memperlihatkan hidupnya kalau mereka lemah. Kalau ada orang-orang Kristen yang dianiaya, disiksa, tapi mereka justru tidak berani memperlihatkan identitas itu. Maka ini juga zaman sekarang yang terjadi pada kita. Berapa banyak sekarang orang Kristen mau mengakui dirinya lemah? Berapa banyak sekarang orang Kristen yang mau jujur mengatakan bahwa memang aku nggak apa-apa, memang aku orangnya tidak mampu. Tapi sekarang orang mencoba menutupi kelemahan dirinya dengan berkedok, dikatakan hebat, mampu, kuat. Dan itu terbukti dari sosial media. Ada sekarang orang Kristen yang berani jujur tentang kehidupannya yang dia terpuruk, dia bergumul. Kemudian dia berani menghadapi itu dan memperlihatkan itu kepada orang lain. Tidak ada. Justru orang-orang Kristen yang banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami tekanan, banyak mengalami himpitan, mereka sembunyi, lari, bahkan banyak yang bunuh diri. Bapak Ibu, ini fakta yang terjadi. Maka apa yang membuat orang Kristen sekarang bangga menjadi seorang yang percaya kepada Kristus? Apa yang membuat orang Kristen sekarang bangga memiliki identitas sebagai orang Kristen? Coba kita renungkan. Justru sekarang yang bangga itu adalah kalau kita ada di barisan-barisan yang paling hebat. Semakin terdepan. Itu salah satu iklan. Maka orang bangga dengan satu slogan, semakin terdepan. Kalau ada yang lebih baik, ngapain lebih mahal? Itu satu slogan atau iklan yang mau mencoba, mau mengguncang orang. Bahwa memang orang sekarang mencari yang baik. Semuanya itu adalah sudah menjadi gambaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada orang yang mau memilih yang biasa-biasa aja. Tidak ada orang mau memilih yang tidak punya apa-apa. Tidak ada orang yang memilih untuk aku dikatakan sebagai orang yang gak kuat. Tidak ada. Jarang itu. Tapi kalau bisa ditanya, siapa di sini yang paling hebat? Siapa yang paling kuat? Maka pasti kita akan mencari cara untuk mencari orang-orang yang seperti itu. Dan yang seperti itulah yang dikatakan, yang diberkati. Siapa yang mampu, siapa yang berada, maka itulah yang akan menjadi bukti. Itu orang yang luar biasa. Tapi orang yang lemah, tidak dianggap itu menjadi bagian dari identitas orang Kristen. Bapak Ibu, itu keliru. Paulus mau bilang, justru sebenarnya sebagai pengikut Kristus, tidak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup kita. Karena kita ini seperti harta dalam bejana. Nah, sekarang Paulus mau bilang, dia seperti bejana. Apa itu bejana? Tanah liat yang dibentuk menjadi berbagai perkakas yang dibutuhkan. Kalau jatuh, pecah dan tidak berharga. Tapi yang berharga itu apa? Harta yang ada dalam bejana itu. Apa itu? Firman Tuhan, Yesus Kristus sendiri. Maka ini yang kemudian membuat Paulus memberikan pernyataannya kepada semua orang Kristen pada waktu itu. Sehingga Paulus mau bilang, tidak ada yang mau saya banggakan dari pemberitaan Injil saya. Bapak Ibu, tadi sewaktu saya mendengar sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, saya tertegun mendengar, Bapak Ibu, kami bersyukur sekarang SD Kristen BPK Penabur itu semakin bertambah siswanya. Dan itu semua karena anugerah dari Tuhan. Benar itu Bapak Ibu Guru? Bapak Ibu, inilah pengakuan yang kita maksud dengan kalau sesuatu itu bertambah besar, bertambah baik, itu karena anugerah Tuhan. Apakah bukan karena upaya dari Bapak Ibu gurunya? Bukan. Oh bukan ya Bu ya, itu karena kemurahan Tuhan ya.
Kenapa kalau kita bilang itu karena kehebatan dari Bapak Ibu gurunya? Karena itu tentu bertentangan dengan iman Kristen. Sebab iman Kristen berkata, kita ada sebagaimana kita ada. Itu bukan karena hebat dan kekuatan kita, tapi karena Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Maka ini kemudian menjadi satu pesan bagi orang percaya pada saat ini. Yang pertama adalah orang yang sudah hidup di dalam firman Tuhan pastilah mengenal dirinya sebagai seorang hamba. Sama-sama kita katakan, orang yang hidup dalam firman Tuhan pasti mengenal dirinya sebagai seorang hamba. Orang yang hidup dalam firman Tuhan pastilah mengenal dirinya seorang hamba. Bapak Ibu, kita ini hamba. Dalam bahasa Yunani disebut doulos. Apa itu hamba yang dimaksud Paulus? Hamba itu adalah orang yang tidak punya apa-apa. Tidak punya harta, tidak punya status, tidak punya tempat tinggal, dan dia harus dibeli oleh Tuhan, menjadi milik tuannya, namanya hamba. Makanya apapun yang diperintahkan oleh tuannya, hamba itu harus mau melakukannya. Paulus mau bilang, orang percaya itu hamba. Maka berarti kita juga menyadari hidup kita ini juga sebagai hamba. Gak bisa kita ini sekarang beribadah di sini kalau tidak ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi hamba itu mau memberikan satu gambaran, status hidup orang Kristen itu seperti hamba. Makanya ada lagu yang sering kita nyanyikan, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu. Betul. Hati yang mau taat sebagai hamba. Kadang-kadang kita jadi bos, bukan? Kenapa? Karena seorang hamba, dia patuh dengarkan apa perintah tuannya atau bapa. Bagaimana kita setiap hari? Benarkah kita patuh mendengarkan perintah Tuhan lewat firman-Nya? Kadang-kadang kita merenung. Sering sekali kita nyanyi. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Tapi benarkah kita mau menjadi seorang hamba yang mau taat dan setia? Bapak Ibu, firman Tuhan yang pertama tadi mengingatkan kita, orang yang hidup dalam firman Tuhan, dia mengenal dirinya adalah seorang hamba. Maka seorang hamba itu nggak bisa hidup tanpa kekuatan dan kuasa dari tuannya. Karena itulah kenapa Paulus bilang, aku ini kuat itu karena kuasa Tuhan yang ada dalam diriku. Aku ini mampu karena kuasa Tuhan yang ada dalam diriku. Tapi kalau ada orang yang tidak hidup dalam kekuatan Tuhan, kalau ada orang yang nggak mengerti tentang firman Tuhan, Paulus bilang, mari lihat pada ayat yang ketiga dan keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Coba, sangat tegas apa yang Paulus sampaikan di sini. Kalau ada orang nggak mengerti bahwa dia hamba, karena Injil yang sudah disampaikan Kristus itu yang membuat kita disebut sebagai doulos, itu karena memang dia pasti akan mau binasa. Kenapa binasa? Karena pikirannya sudah tertawan oleh ilah zaman ini.
Makanya tadi Bapak Ibu saya mau memberikan satu gambaran kepada kita. Sekarang ilmu pengetahuan seperti yang diungkapkan oleh Dr. Syaraf itu, Dr. Yu Hasan itu, semua sekarang orang bergantung kepada fungsi otak. Sampai kadang-kadang kita lupa siapa sebenarnya yang sanggup untuk memberkati atau yang menciptakan otak itu. Sampai kadang-kadang kita lupa. Bahaya itu. Bahaya. Makanya ada banyak orang sekarang hanya bergantung kepada isi pikirannya sendiri. Orang bergantung kepada kemampuan berpikirnya sendiri. Orang mampu sekarang hidup karena manajemen kemampuannya sendiri. Dia lupa ada kekuatan di luar itu, yaitu Tuhan. Semua itu akan binasa, kata Paulus. Karena orang-orang yang demikian tidak menerima Injil, sebab pikiran mereka tertutup. Karena itulah kenapa adik-adikku, pikiran kita ini sulit menerima pengetahuan dari sekolah, karena pikiran kita tertutup, punya keterbatasan. Tapi siapa yang bisa membuka pikiran? Siapa yang bisa menyingkapkan pikiran? Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maka pengetahuan itu, kemampuan otak itu dimulai dari satu pengakuan iman, itu karena takut akan Tuhan. Kadang-kadang kontra ya antara sains pengetahuan dengan apa yang difirmankan Tuhan. Tapi bukan kontra. Tapi karena memang firman Tuhan itu melampaui segala akal. Firman Tuhan melampaui segala akal. Karena akal itu terbatas. Kemampuan otak untuk melihat objek, melihat situasi kondisi, itu terbatas dalam perspektif. Tapi Tuhan yang tidak terbatas itu mampu memperlihatkan dirinya kepada dunia yang terbatas sehingga dilihat oleh manusia dengan otaknya. Inilah yang Tuhan lakukan. Sebab orang tidak mengenal Tuhan, makanya orang mencari-cari cara membuat Tuhan dengan dibuat patung. Membuat Tuhan dengan dibuatlah penyembahan ilah-ilah lain. Tuhan tidak suka itu. Bukan itu Tuhan yang sesungguhnya. Makanya bangsa Israel ketika mereka sudah menerima 10 perintah, mereka tunggu-tunggu, mana ini Tuhan? Ya udahlah, Tuhan itu nggak bisa kita lihat. Coba kita buat Tuhan yang bisa kita lihat, yuk. Mereka buat Tuhan dalam patung anak lembu emas. Dan itu disembah. Sampai di zaman Tuhan Yesus juga begitu. Orang tidak mengenal siapa Tuhan. Dan itu yang membuat mereka buta. Sampai Tuhan harus menjadi manusia supaya dia bisa dilihat, diraba, dan didengarkan oleh manusia. Bapak Ibu, itulah keterbatasan pengetahuan. Makanya untuk mau menjadi seorang pengikut Kristus, tidak dibutuhkan pengetahuanmu yang pertama, tapi percaya. Sebab ada satu murid yang dengan pengetahuannya dia meragukan Tuhan, namanya Thomas. Tidak mungkin itu Tuhan. Aku tidak percaya karena memang dia punya kemampuan untuk mengerti tentang kitab suci, dia mengerti tentang siapa itu Tuhan menurut pikirannya dari Taurat. Namanya Thomas. Kalau sebelum kucucukkan tanganku ke bekas lubang paku itu, aku tidak akan percaya. Bukankah begitu sering sekali kita? Udah diberkati Tuhan dari kecil sampai berumah tangga, tapi kadang-kadang ada persoalan hidup. Mananya Tuhan itu? Thomas mengalaminya. Sampai Tuhan bilang, Thomas, tidakkah engkau percaya? Cucukkanlah tanganmu. Baru dia percaya dan dia bilang, Tuhanku. Maka ini yang membuka selaput pengetahuannya Thomas. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, terbukalah pengetahuannya dan dia mengerti Tuhan itu tidak terbatas. Bapak Ibu, ini yang juga dimaksud Paulus dalam ayat 3 dan 4. Orang yang tidak menerima Injil itu karena terselubung, tertutup pikirannya untuk mengenal Yesus. Maka harus percaya, login kepada Kristus, itu yang membuat kita akan mengenal Dia. Itulah baptisan kudus.
Anak-anak yang dibaptis, mereka sedang dalam dipersiapkan masuk login kepada iman percaya Kristus. Orang tua yang akan membaptiskan anak. Kenapa kita harus membaptiskan anak? Untuk apa kita bawa anak kita kepada Tuhan? Pertanyaan ini harus dijawab. Supaya orang lain juga tahu bahwa membaptiskan anak itu bukan tradisi, bukan satu hal yang ikut-ikutan, atau bukan karena dipaksa. Tapi kenapa kita mau membaptiskan anak? Kalau tidak bisa dijawab, berarti tidak kita laksanakan baptisan. Kenapa kita harus membaptiskan anak? Kemarin kami sudah belajar bimbingan, jadi supaya agak serius dikit gitu ya. Kenapa? Bapak Ibu, kadang-kadang ada banyak orang Kristen dan harus kita kasih tahu firman ini kepada mereka. Sebab itu Injil. Tuhan Yesus bilang dalam Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang telah kuperbuat kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Maka kenapa orang Kristen mau membaptiskan anaknya, itu bukan karena dia patuh buta. Bukan. Tapi kenapa? Karena kalian sebagai orang tua yang sudah sidi, yang sudah mengikrarkan iman percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kalian juga percaya anak yang kalian terima itu sebagai anugerah harus dibawa kepada Yesus Kristus dalam baptisan kudus. Jadi kalau ada orang tua dia tahan-tahan anaknya, tidak dibaptiskan, sebenarnya dia sedang menolak Injil, itu yang menutup pikirannya untuk tidak melakukan firman Tuhan. Tapi orang yang terbuka pikirannya karena Injil, dialah orang yang mau hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, ini penting bagi kita. Dan saya mau menyampaikan ini karena ini adalah berkaitan dengan pengajaran Paulus kepada penyesat pengajar palsu pada waktu itu. Sebab ada orang mau mencuri kesempatan untuk tidak melakukan kebenaran Injil, tapi hanya mau mencari kesenangan popularitas, menjadi banyak pengikut Kristus, tapi tidak mengenal kebenaran Kristus. Sekarang itu terjadi. Apa itu? Ada banyak sekarang orang Kristen sudah dibaptis waktu kecil. Kemudian dia pergi merantau. Dia kuliah, jumpa dengan pacar atau calonnya. Kemudian karena mereka mau menikah, salah satu pacarnya bilang, "Bang, kau harus baptis dewasa, baptis ulang. Karena waktu kecil kau dibaptis, kau nggak tahu apa-apa." Karena cintanya sama perempuan ini, ya udahlah dek, nggak apa-apa, dibaptis ulang pun nggak apa-apa lah, asalkan aku bisa kawin samamu. Kemarin kita sudah belajar, baptisan kudus itu satu kali untuk selamanya. Kenapa? Karena dasar baptisan kudus adalah Yesus Kristus itu yang mati, itu yang menebus kita dengan darahnya. Maka dia mati satu kali untuk menebus dosa dunia. Peristiwa baptisan kudus itu sama dengan penebusan seorang anak atau seorang yang percaya kepada Yesus untuk menjadi anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau anak kita sudah dibaptis, jangan lagi kita diombang-ambingkan dengan ajaran ketika nanti dia sudah dewasa, dia dibaptis ulang. Maka saya bilang kemarin kepada semua orang tua, kalian yang bertanggung jawab sama Tuhan, kalau kelak nanti anak kalian sudah besar dan dia dibaptis ulang, maka pertanggungjawabkanlah itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, hati-hati. Jangan asal login menjadi Kristen tapi tidak mengenal Kristus dan tidak berpegang kepada Injil. Paulus berkata, yang kuberitakan adalah Kristus, bukan kesenangan, bukan hal yang enak-enak dan hal yang disenangi oleh banyak orang sekarang. Paulus bilang itu
untuk memberikan bukti bahwa mengikut Kristus memang sulit, tapi dalam kesulitan itu ada kekuatan. Dari mana kita bisa tahu? Kita baca pada ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Maka sekarang siapa di antara kita yang sedang mengalami satu kondisi, mengalami kondisi yang terhimpit, dihempas, atau bergumul berat, atau sakit, ingatlah Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia yang sanggup memberikan kekuatan dalam situasi itu. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu apa-apa. Bapak Ibu, saya mau ajak kita merenungkan kenapa Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan. Karena memang ini sebuah pengakuan iman yang benar-benar lahir dari seorang penulis lagu dari Kidung Jemaat 332. Lagu yang kita nyanyikan tadi dalam Kidung Jemaat 332 itu dituliskan oleh seorang yang benar-benar kalau dia dalam kondisi yang sakit, lemah dan tidak mampu, dia tahu dia akan binasa, tapi kok dalam setiap jam, kok aku gak mati? Setiap jam, kok aku makin kuat? Setiap jam, kok aku makin melihat kekuatan Tuhan? Itu kemudian dia tuliskan dalam lagu Kidung Jemaat 332 ini. Jadi itu adalah kesaksian. Maka orang-orang yang lemah, orang-orang yang bergumul, nyanyikanlah lagu ini. Bang Jos tolong bantu kita menyanyikannya. Karena kalau tidak, kita jatuh. Kalau tidak, kita akan terluka. Kalau tidak, kita akan hancur binasa. Tapi setiap detik, setiap jam, ternyata ada kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kita nyanyikan Bang Jos ayat yang kedua. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Ini dia Tuhan. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Jadi adik-adikku, kalau kalian belajar setiap hari kok begitu berat, belajarnya kok begitu susah, belajarnya kok nggak selesai-selesai, ingatlah itu adalah proses yang di dalamnya Tuhan juga menyertai kalian supaya kalian menjadi anak-anak yang berhasil ya. Jadi kalau ibu guru, bapak guru di sekolah memberikan tugas mengajarkan kalian, itu semua tujuannya supaya kalian semakin mengenal pendidikan dan mengenal Tuhan. Ini juga Bapak Ibu yang harus kita ajarkan. Ada banyak sekarang orang tua, anaknya disuruh sekolah, anaknya dileskan semua mata pelajaran itu tidak ada yang tertinggal, tapi tidak diajarkan firman Tuhan. Hati-hati. Kalau kita hanya mau anak kita seperti dunia ini, itu binasa.
Paulus bilang, orang yang hidup dalam terang Injil, maka itu yang akan membuat dia bersinar kuat di dalam berbagai situasi sulit sekalipun. Maka ini yang harus kita pegang. Apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang sedang kualami, tiap jam Tuhan besertaku. Ada kekuatan yang berasal dari Tuhan ketika aku datang kepada Tuhan. Itulah Injil Kristus. Dan untuk orang tua yang akan membaptiskan anak, ada 3 hal yang akan Bapak Ibu ikrarkan untuk dijawab. Maka jawablah itu bukan karena didengarkan oleh manusia, bukan karena ditanya oleh pendeta, tapi jawablah itu karena kalian sudah percaya kepada Injil Kristus, dan itu yang membuat kalian datang membawa anak dalam baptisan kudus. Kiranya Tuhan menyertai dan memampukan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami kembali belajar sebagaimana Rasul Paulus di dalam kehidupannya ketika memberitakan Injil. Ada tantangan yang dia hadapi, dan tantangan itu membuat dia semakin berat, seperti membawa proses kematian Kristus di dalam hidupnya. Tapi kekuatan berasal dari Tuhan. Itulah yang membuatnya mampu untuk memberitakan Injil, sekalipun dalam kondisi yang tidak enak di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Firman-Mu lah yang menguatkan seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Maka biarlah hati dan pikiran kami terbuka untuk semakin mengenal siapa Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Maka dalam berbagai situasi yang sulit, berbagai pergumulan, berbagai tantangan, kami percaya ada Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan, sebagai kawan yang sejati, yang setiap saat ada menyertai kami, bahkan sampai di akhir zaman. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, agar Tuhan yang memberkati mereka di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap pelayanan, di dalam berbagai hal. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai. Secara khusus Tuhan untuk anak-anak-Mu dari SD Kristen Penabur, biarlah Tuhan yang menambahkan kepada mereka pengetahuan, hikmat kebijaksanaan, agar di dalam masa-masa sekolah mereka juga mengingat mereka diberi anugerah untuk melayani di dalam setiap ibadah. Pun kepada Bapak Ibu guru mereka, Tuhan, kami percaya mereka mampu melakukan tugas-tugas pekerjaan, itu juga karena kasih karunia yang dari Tuhan. Maka biarlah Tuhan, mereka mampu membawa anak-anak ini untuk takut akan Engkau, sehingga setiap orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan berkat, pengetahuan, dan pendidikan yang penuh dengan kebijaksanaan. Bapak, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Kami berdoa untuk anak Tuhan Dion Panangian Sitorus. Kami berdoa untuk anak Tuhan Angelia Magdalena Sihombing. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Emeritus Sonti Habuntuan Siregar. Kami berdoa untuk Ibu Erni Magdalena Hutapea, untuk anak Tuhan Gwen Amoriza Manulang, untuk Saudari Gabriela Patricia Lasmaria Panjaitan, untuk Bapak Saguan Huta Barat, untuk Ibu Nyonya Tobing Boru Huta Galung, untuk anak Tuhan Hasea Aron Nenggolan, dan untuk anak Tuhan Nadine Naomi Hasyana Pangaribuan.
Tuhan, Engkaulah yang memberkati mereka, memberikan mereka umur yang panjang, dan juga apapun Tuhan yang menjadi doa dan permohonan mereka, boleh Tuhan menjadi doa yang berkenan dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu bagi seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami senantiasa Tuhan kuatkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dengarkanlah Tuhan doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan,